Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar sahabat Dani Aryo Official? Kali ini saya akan unboxing, yaitu adalah Brika gimbal apa ya serinya ya? Seri gimbal multi. Nah, kita akan lihat. Ini juga baru datang hari ini. Nah, langsung aja ya guys, kita sama-sama unboxing. Apakah gimbal itu sesuai dengan harapan kita seperti yang ada di para iklan atau para YouTuber? Mari kita lihat. Oke, kita akan buka. Dapat baju. Ini dia guys, gimbal B-Steady Multi. Yes. Coba dilihat guys, ini dari apa ya, bungkusnya aja juga warnanya udah bagus, mendominasi hitam sebagai tanda kekokohan dari suatu gimbal itu sendiri. Dan ini adalah warnanya putih, tapi di sini adalah ini kuning. Sebetulnya ini warna bagus, ini dominasi antara putih dan kuning, walaupun sedikit agak pucat, tapi menurut saya ini bagus, kelihatan sedikit elegan, apalagi dengan ditambah warna gimbalnya ini adalah hitam. Oke, kita lihat dulu apa aja gimbal B-Steady Multi All-in-One. Bisa untuk kamera digital microlens, bisa juga untuk apa ini, smartphone, dan juga bisa untuk action cam. Nah, di sini terdapat ada beberapa 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah 3 axis. Yang kedua adalah face tracking. Yang ketiga adalah object tracking. Dan yang 4 adalah motion tracking. Dan yang kelima bisa untuk zoom. Yang keenam adalah time lapse. Dan yang keenam adalah paranormal. Oke. Lihat baliknya pun juga sama. Ini untuk apa, posisi dari kamera microlens seperti ini, dan ini juga di sampingnya juga untuk smartphone, dan yang ketiga adalah untuk action cam. Ini juga sama yang di depan. Juga ini adalah tutorial dari cara pemasangannya. Mungkin beda ya kali seperti yang sebelumnya, yaitu adalah B-Steady Pro atau B-Steady biasa, beda. Oke, kita langsung aja guys. Ini juga saya rasa juga untuk sistem tombolnya nanti kita akan bahas langsung di apa ya, inputnya aja. Oke, kita akan lihat, buka langsung bagaimana yang ada di dalam gimbal ini. Mari kita lihat. Dari mana ini bukanya? Walah. Selet. Nah. Wih. Langsung ada covernya guys. Steady Multi. Oke. Kita langsung buka. Apa aja yang ada di dalam? Kayak yang gini aja deh. Kak. Wih deh. Ini buku panduan, atau mungkin di dalam juga ada kartu garansi. Yang kedua ini adalah holder bagi smartphone. Ini charger. Ini apa nih? Ini tripod. Bisa dibuka menjadi 3 untuk berdiri. Ini ya guys, tripod. Oh, ini bautnya. Ini ini apa ya, input ke kamera digital dan ke gimbal. Ini dia gimbalnya. Tapi sebelumnya ada baut guys.
kok baut kunci L. Dan ini adalah gimbalnya. Wah, keren guys. Oke, sekarang tutorial cara pemasangan tripod. Ini di paling bawah. Ini ada apa ya, kayak baut yang ada di tripod. Langsung aja. Sampai kenceng. Baru dibuka, disesuaikan tingginya guys. Ini bisa terlalu delosor atau mungkin agak tinggi juga bisa. Kita tutup aja. Gini guys. Nah guys, banyak guys yang bertanya-tanya guys. Wah, kalau kayak gini nih masangnya gimana ini? Coba bayangin. Ini kita juga masangnya nggak tahu, apalagi dengan ini holder apa ya, holder smartphone. Gimana nih? Kita nggak tahu kan? Nah, secara satu-satunya cara adalah harus memakai baut ini guys. Ini baut ini ternyata fungsinya adalah untuk memasang. Ini memang disediakan dua. Yang fungsinya adalah yang pertama jelas untuk serep ya guys ya. Kita cabut satu. Oke, yang satu kita taruh sini. Nah, ini sebenarnya awalnya kan gini guys. Kita buka. Nah, ini ada baut. Nah, baut kecil yang kita harus tanamkan dulu. Nah, ini baut kecil ini dimasukkan di sini guys. Masukkan di sini. Ini ya, baut kecil ini dimasukkan di belakang. Ini posisi depan, tampak depan. Nah, kita di belakangnya, di baliknya. Ini kebetulan ada tiga lubang, yang 1, 2, 3. Dan ini satu lubang ini selalu ada ukirannya guys. Walaupun rasanya kita nggak masuk. Ini memang kelihatan nggak masuk ya guys, tapi sebenarnya ini ada ukirannya yang bisa membuat masuk. Jadi kebetulan pas tengah ya. Coba kita lihat yang belakang. Yang belakang juga sama posisinya. Nah ini guys, di tengah sini ada selanya untuk memasukkan baut ini. Kita lihat sama-sama ya, baut kita putar. Nah, masuk guys. Kalau memang nggak pas tengah ini nggak akan masuk guys, tapi karena ini pas tengah ini masuk ya. Nah, ketika udah masuk nggak bisa keluar nih, saya tarik pun nggak bisa ini karena udah masuk pas, kecuali memang dari tengah lagi, terus sama-sama kita keluarkan, diputar. Nah, ketika sudah masuk begini, nah kita holder langsung dipasang guys. Holder langsung dipasang, sama di bawah juga diputar juga. Nah, sudah kepasang, nah jadi deh. Nah, kurang lebihnya bentuknya kayak gini. Jadi ingat ya, ini baut ini jangan dibuang. Ini adalah untuk serepnya, adalah ketika nanti kita masang. Nih, kepasang belakang, yang depan pun terpasang kokoh kayak gini. Nah, apa fungsinya ini guys? Ini fungsinya adalah untuk menurunkan atau menaikkan holder itu sendiri. Kita coba ya guys, nih bisa diturunkan. Ya, lalu kita kencengin lagi. Segini posisinya, atau kita kendorin, bisa dinaikkan. Kita kencengin ya, fungsinya ini ya guys. Nah, ini tombol opsionalnya, cuma di samping sini ini ada bukaan, yaitu ini adalah sebetulnya untuk charger atau mungkin apa ya, untuk kita ketika kita membutuhkan baterai kita bisa menggunakan ini. Dan ini adalah output, bisa dibilang output, dan ini adalah input. Ketika kita charger harus yang bawah, ketika kita output bisa yang atas. Fungsinya sebagaimana kayak apa ya, power bank ya, bagus guys. Jadi kita sambil charger, sambil power banknya berfungsi untuk mungkin charger seperti action cam kita, kamera digital kita, atau smartphone kita. Atau ini fungsinya ini sepertinya kita bertanya-tanya apa nih fungsinya ini. Nah, jawabannya adalah ada di manual book. Ya, kita sekarang lihat nih yang ada di gimbalnya, besi gimbalnya. Ini fungsi nomor 3 ini. Nah, yaitu kita lihat mini USB untuk kamera kontrol. Ya, memang rata-rata kalau kamera digital atau microlens itu kan memang jarang ya yang ada bluetoothnya. Makanya kita kontrol melalui kabel. Dan kabelnya adalah kabel yang kecil ini yang output dan inputnya yang seperti ini nih, gitu ya guys. Oke,
Oke guys, ini saya akan menerangkan fungsi dari apa sih ini dan apa sih ini. Nah, dan apa sih ini. Ini yang pertama, ini fungsinya hanya untuk menyeimbangkan bahwa dipastikan untuk kamera kita tuh dalam kondisi yang seimbang ketika dipasang. Nah, yang ini adalah, ini juga penyeimbang. Ini ketika diangkat, ini bisa turun, bisa naik. Nah, ini ada fungsinya sendiri guys, bukan hanya asal naik dan turun guys. Ini juga ada fungsinya, nanti saya akan terangkan. Terus yang ini adalah, nah ini bisa mundur, bisa maju. Ini ada tombol untuk melepas. Nah, fungsi tombol ini. Kalau ini tombol nggak dipencet, dia nggak akan lepas. Nah, tapi kalau ini dipencet, ini pasti akan bisa lepas. Nah, saya lepas ya guys ya. Kita pasang lagi. Dan ini adalah untuk ngencengin supaya itu tidak geser. Nah, ini nggak geser. Ya, sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara memasang smartphone. Yang pertama adalah jelas siapkan holder ini. Ya, kita pasang seperti biasa. Di belakang sini ada baut. Kita pasangkan dengan baut. Oke. Dan jangan lupa guys menghadapnya ya guys ya. Kalau di buku tutorialnya memang menghadapnya belakang, jadi bukan depan gini, bukan, tapi belakang. Belakang kita kencengin. Kiranya udah kenceng. Ya. Kita pasang smartphone-nya. Menghadapnya juga kayak gini, pastikan kamera. Ya. Dah. Ketika udah ini, jangan lupa ini karena masih geser ke kanan dan ke kiri. Kita kencengin. Dah. Nah ini guys, ini masih berat ke kanan. Di belakang sini jangan lupa kita atur supaya tengah. Nah, ketika sudah tengah, yuk kita kencengin lagi. Nah, pastikan smartphone ini bisa berdiri kayak gini. Ini tandanya udah seimbang ya guys. Terus kita coba nyalain. Kita tekan tombol ini 6 detik. Ya, kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Nah, sekarang kita coba untuk mode yang pertama adalah yang hanya satu titik, berarti ini mode pertama. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Kita kembalikan lagi ke atas, dia tidak bisa guys. Ke bawah dia pun juga tidak bisa. Itu mode yang pertama. Terus mode yang kedua, kita coba tekan 2 kali, 1 2. Nah, ini udah masuk kedua, mode kedua. Kita lihat ke kanan bisa, ke kiri bisa, kembali seperti semula. Ke atas dia juga bisa, lihat atas, ke bawah dia juga bisa, lihat bawah. Nah, itu mode kedua. Dan yang sekarang adalah mode ketiga, tekan 3 kali, 1 2 3. Nah, ini udah ketiga. Kita lihat ke kanan dia tidak bisa gerak, ke kiri dia tidak bisa gerak, ke atas dia tidak gerak, ke bawah dia juga tidak gerak, samping kiri kanan juga tidak gerak. Nah, sekarang kita coba mode keempat, tekan 4 kali, 1 2 3 4. Nah, dia nyala terus kayak ini. Ini udah mode keempat. Kita lihat ke kanan bisa, ke kiri bisa, kembali ke atas bisa, ke bawah bisa. Nah, yang unik ini guys, dibelokin gini dia ikut belok, bengkokin dia ikut bengkok. Nah, satu lagi masih di mode yang keempat, ada opsionalnya lucu guys. Ini lihat, ketika udah posisi kayak gini, kita kananin ya guys ya. Coba cuy, nah dia bisa muter guys, muter, dia bisa muter lama. Untuk pengambilannya keren ini guys,
perputaran kayak gini. Tuh. Iya. Nah, ya oke. Sekarang tutorial bagaimana cara memasang kamera digital atau mirrorless. Oke, langsung aja guys ya. Manual book dikatakan bahwa ketika kita memasang kamera digital atau mirrorless itu maksimal berat harus 400 gram. Kita akan coba kamera yang saya punya, dan yang saya akan pasang adalah kurang lebihnya hampir 500 gram, selisih 1 gram. Nah, ini adalah Fuji yang akan kita pasang. Oke, kita coba ya guys ya, kita pasang ya. Ini pastikan dulu perputaran ini ya. Dan ini di bawah sini ada baut yang bisa dipasangkan di sini. Oke, kurang maju ya, langsung kita pasang aja guys. Atau lebih enaknya memang ini saat ini dicopot dulu aja guys. Cepat kita pasang supaya lebih leluasa ya guys ya, tujuannya ya guys ya, leluasa. Setelah itu kita masukkan lagi, dan jangan lupa dipecet, ini pecet supaya bisa masuk. Nah, ini guys, lihat guys, ini jarak antara ini dan ini terlalu jauh, kita geser aja guys. Ini kita kendorin lagi yang atas supaya bisa digeser sebisa mungkin. Ini dideketin aja guys supaya bisa seimbang dan tidak keberatan sebelah. Oke. Dikencengin. Nah, ini udah masuk ya guys ya. Setelah itu ini juga dikencengin juga, yang sini kencengin supaya nggak maju mundur, maju mundur, kencengin. Oke, nah sekarang kita lihat guys, diupayakan untuk ini, nah ini diseimbangkan ya. Ini saat ini berat kanan. Oke, kita kendorin, kita tarik ke kiri. Udah, kita lihat apakah berat kanan atau berat kiri. Wah, ini udah seimbang ya guys ya, jadi dia tidak tidur, ini udah seimbang. Karena udah seimbang, kita kencengin kembali yang atas. Setelah kita kencengin kembali, ini dilihat apakah sudah tidak ke kiri dan tidak ke kanan lagi. Lihat, oke. Dan sekarang diukur berdasarkan naik ini guys. Fungsinya apa naik? Supaya pertama jelas ini tidak nabrak, ini dipastikan tidak nabrak. Yang kedua adalah untuk mengukur apakah ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nih, oh ini terlalu tidur, ini lagi. Sebisa mungkin kondisinya adalah bisa seimbang. Ini lihat, oh ini kanan nabrak, berarti kurang turun. Masih nabrak, masih berat ke atas, masih berat ke atas, masih berat ke atas, berat ke bawah. Bisa seimbang gini, kita kencengin ya. Ini tandanya udah oke ya. Ketika pastikan sudah bisa seimbang kayak gini, baru kita yakini, kita nyalakan ya. Lihat selisihnya ini ya. Nah, ini nggak kena, ini ke atas juga nggak kena. Nah, ketika sudah sudut-sudut nggak kena, berarti sudah aman, berarti sudah siap dipakai.